pada submateri yang pertama, yaitu kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum, yaitu adapun peran pertama sebagai implementer, kedua sebagai adapters, ketiga sebagai peneliti kurikulum, keempat sebagai mediator pembelajaran, 5. Peran guru dalam pengembangan kurikulum 2013, 6. Guru sebagai desainer pembelajaran, 7. Inspirator pembelajaran kurikulum, 8. Guru sebagai seniman pembelajaran, 9. Motivator pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. Materi yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengolahan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, kegiatan dalam manajemen pendidikan peserta didik. Nah, dalam kegiatan administrasi kesiswaan terdapat 3 bagian besar, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan penamatan program siswa di sekolah. Nah, yang pertama, penerimaan siswa. Penerimaan siswa merupakan proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Yang kedua, pembinaan siswa. Pembinaan siswa merupakan pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar jam belajarnya di kelas. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan siswa yaitu memberikan orientasi pada siswa baru, mengatur atau mencatat kehadiran siswa, mencatat prestasi dan kegiatan siswa, dan mengatur disiplin siswa di sekolah. Yang ketiga, tamat belajar. Nah, apabila siswa telah menamatkan atau selesai atau lulus semua mata pelajaran atau telah menempuh kurikulum sekolah dengan memuaskan, maka siswa berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah. Nah, peranan guru dalam substansi manajemen pendidikan peserta didik. Beberapa peranan guru dalam substansi administrasi kesiswaan, di antaranya yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk mengambil bagian sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana akan tetapi harus baik. Yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Dan yang kelima, dalam menciptakan disiplin di sekolah atau kelas yang baik, peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Bab ketiga mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, guru sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, guru sebagai tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, energi pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara,
tutor, pelatih, fasilitator, serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya, dan partisipasi pada penyelenggaraan pendidik. Yang ketiga, guru sebagai tenaga kependidikan. Nah, kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktornya. Yang pertama, motivasi, 2, kematangan, 3, hubungan peserta didik dengan guru, 4, tingkat kebebasan, 5, rasa aman, 6, keterampilan guru dalam berkomunikasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membuat ilustrasi, kedua, bertanya dan merespon, ketiga, menciptakan kepercayaan, keempat, memberikan pandangan yang bervariasi, kelima, menyediakan media untuk mengkaji materi, keenam, menyesuaikan metode pembelajaran. Keempat, yaitu sarana dan prasarana. Adapun kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Subbab kelima yaitu keuangan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Subbab keenam yaitu peranan guru dalam layanan khusus perpustakaan. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembiayaannya, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang akan menentukan baik buruknya buku koleksi, dan mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Laboratorium. Peran guru dalam pengelolaan laboratorium adalah menjaga laboratorium agar tetap bersih dan rapi, membimbing para peserta didik dalam melaksanakan praktik belajarnya dengan baik, dan mempersiapkan dan merawat alat-alat praktikum yang ada di dalam. Unit kesehatan siswa. Secara spesifik, peran guru dalam UKS yaitu membantu menangani dan mengawasi siswa yang membutuhkan pertolongan, mengawasi obat-obatan yang diinput ke dalam dan keluar, bantu menghimbau para siswa agar mau hidup sehat agar terbebas dari penyakit. Kafetaria. Peran guru dalam pengelolaan kafetaria adalah dapat menghimbau pihak kantin sekolah agar menjaga kesehatan masakan-masakan yang disajikan kepada siswa, memantau kantin agar selalu tetap bersih, tidak membiarkan para siswa menuju kantin sebelum waktu istirahat. Makanan yang dijual hendaknya sesuai dengan rata-rata ekonomi siswa, dan meminta agar kantin tidak memberikan kesempatan siswa untuk berlama-lama atau nongkrong.
peranan guru pada ketatausahaan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya, yaitu antara lain pencatatan murid, pencatatan tentang guru, pencatatan proses belajar mengajar, dan penerbitan buku-buku tata usaha. 8 yaitu tentang mitra sekolah dengan masyarakat. Peran guru dalam mitra atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, membuat sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat, meskipun kepala sekolah merupakan orang atau pihak kunci dalam mengelola administrasi pendidikan. Akan tetapi, kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program tersebut tanpa bantuan guru-guru. Yang kedua, yaitu membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus menuruti dan melaksanakan kode etiknya sebagai seorang pendidik.